Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PSI, Pusat Studi Islam yang berbahagia. Mudah-mudahan bahagia semuanya nggih. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa, teman-teman semuanya, karena bahagia di masa pandemi itu penting. Karena kebahagiaanlah yang akan meningkatkan imun kita, dan bahagia itu kan cukup diproduksi dari diri kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk berbagi terkait dengan bencana alam dan sikap kita. Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia, sebelum kita membahas bagaimana sikap kita merespon bencana alam, mungkin terlebih dahulu kira-kira akan lebih pas kalau kita mendefinisikan makna bencana alam dan mana-mana yang sesungguhnya bisa dikategorikan sebagai bencana alam dan mana-mana yang sesungguhnya itu bagian dari sesuatu yang semestinya begitu, tetapi karena berdampak kepada manusia lalu kemudian kita ngeklaimnya, menjustisnya sebagai bencana alam. Jadi kalau kita berbicara terkait bencana alam selama ini, contohnya yang paling sering kita bicarakan adalah banjir, gunung meletus, lalu kemudian gempa bumi, lalu kemudian, nah yang ini mungkin juga ada yang menggolongkan sebagai bencana alam adalah pandemi COVID 2019. Sekarang sudah ulang tahun yang pertama sampai 2020. Nah, mungkin kalau dari saya sebelum kita nanti ngeklaim mana yang bencana alam dan mana yang tidak, mungkin dari semua yang terjadi itu setidaknya saya bisa memetakan menjadi 3 hal. Jadi yang pertama adalah sesuatu itu terjadi karena itu sunatullah. Alamiahnya memang seperti itu. Jadi contoh semisal gunung meletus, itu memang alamiahnya seperti itu. Sunatullahnya seperti itu. Gempa bumi, bumi bergerak, itu memang alamiahnya seperti itu. Itu bukan secara langsung akibat dari perbuatan manusia. Ya alamiahnya seperti itu. Karena kita meyakini gunung, kemudian bumi itu juga bagian daripada makhluknya Allah yang ada sistem metabolismenya sendiri, kira-kira begitu. Ya kalau manusia itu butuh bergerak, butuh krek-krek gitu ya, itu bumi kira-kira juga seperti itu. Gunung kira-kira juga butuh penyesuaian agar kemudian mereka selalu hidup begitu. Nah itu alamiah. Nah maka kalau itu alamiah, yang harus dilakukan adalah manusia menyesuaikan diri dengan kejadian itu. Yang kedua adalah bahwa ada sesuatu yang terjadi, itu bagian daripada dampak dari perilaku manusia. Contohnya banjir, begitu ya. Contohnya banjir. Ini sekarang nih hujan nih, begitu ya. Kalau kemudian hujan ini deras, begitu ya, lalu kemudian sistem drainasenya tidak baik, karena sudah dibangun gedung-gedung, semisal karena sudah dibuat macam-macam begitu ya, maka air tidak menemukan tempatnya, kira-kira begitu. Karena tempatnya sudah berganti dengan bangunan yang macam-macam. Semisal hutan sudah pohonnya digunduli secara liar, secara bebas begitu ya. Nah, ketika penyerapan air itu diganggu oleh perilaku manusia semisal, maka yang terjadi banjir. Nah, itu adalah sesuatu yang terjadi yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Nah, kalau sistem drainasenya bagus, begitu ya, hutan tidak dipotong sembarangan pohonnya itu, saya yakin air yang turun begitu dari hujan itu dia tidak akan menyebabkan banjir. Jadi banjir itu tidak semata-mata terjadi karena hujan, tetapi karena sistem drainase, sistem aliran air yang terganggu. Nah, itu sesuatu yang terjadi akibat perilaku manusia. Nah, yang ketiga adalah sesuatu itu terjadi karena by design, begitu ya. Contoh kecil semisal bencana alam bencana atau sesuatu yang terjadi di rumah kita, yang itu berdampak buruk bagi kita.
Jadi kalau rumah kita kemalingan, itu kan by design ya, berarti ada pihak yang merencanakan sesuatu tidak baik terjadi di rumah kita. Nah, itu bencana yang by design, begitu ya, bencana yang by design, karena itu berakibat buruk untuk manusianya, begitu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dari 3 hal itu kira-kira apa iya semuanya bisa dikategorikan sebagai bencana? Semisal kita bisa bertanya, apakah kalau kemudian yang pertama tadi, sesuatu itu terjadinya memang sudah harus begitu, sunatullah yang sudah menjadi bagian dari dirinya, lalu berakibat kepada manusia, apakah itu bencana, begitu? Nah, mungkin kita perlu mengoreksi, kita perlu bertanya lagi, gitu ya. Karena kalau hematnya adalah kitalah manusia yang harus menyesuaikan diri. Itu bisa dihitung kok, kapan kemudian gunung itu meletus, misal bumi itu bergerak, kan sudah ada ilmunya ya, sudah ada ilmunya. Saya kira bisa dipelajari. Nah, kemudian kitalah sebagai manusia yang harus menyesuaikan diri, begitu. Jadi setidaknya dari 3 hal itu kita harus merefleksikan ulang untuk kemudian nanti menentukan bagaimana sikap kita merespon kejadian-kejadian itu, ya, kejadian-kejadian itu. Bagaimana kita merespon kejadian yang sunatullah itu, bagaimana kita merespon kejadian yang sesungguhnya akibat dari perilaku kita, dan bagaimana kita merespon sesuatu yang sesungguhnya itu by design, by design. Baik, kita akan masuk pada poin yang kedua. Bagaimana kita merespon sesuatu yang terjadi itu, yang kita sebut sebagai bencana itu. Setidaknya yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita menganggap seluruh makhluknya Allah di bumi itu sebagai saudara kita. Dengan begitu kita akan berhubungan baik dengan mereka. Kita akan berhubungan baik dengan laut, kita akan berhubungan baik dengan hutan, kita akan berhubungan baik dengan gunung, kita akan berhubungan baik dengan bumi. Nah, ketika kita sudah berhubungan baik dengan alam kita, tidak hanya berhubungan baik dengan manusia, tetapi juga dengan alam kita, maka saya yakin apa yang kita sebut sebagai bencana-bencana tadi itu akan bisa diminimalisir. Karena kita ketika menjaga hubungan baik itu, maka tentu saja kita tidak akan membuat gunung menangis, kita tidak akan membuat laut menangis, kita tidak akan membuat hutan kita menangis. Kira-kira begitu. Lalu yang kedua adalah kita bisa merespon dengan menggabungkan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu sains. Seperti itu ya. Jadi semisal kalau corona ini kita anggap sebagai sebuah bencana, begitu ya, karena ada dampak negatifnya kepada manusia, maka kita tidak bisa begitu saja pasrah, begitu. Tetapi kita juga harus mengakomodir temuan-temuan sains, begitu ya, untuk kemudian kita menentukan sikap. Tentu saja kita tidak halah itu juga makhluknya Allah, kita diam saja tanpa melakukan ikhtiar apapun. Saya kira kita harus merespon dari sisi ilmu agamanya iya, tetapi kita juga harus memperhatikan ilmu-ilmu atau sesuatu yang didasarkan pada hasil riset, pada hasil temuan-temuan para ahli. Nah, yang ketiga, kita bisa meresponnya dengan membangun kesadaran di dalam diri kita dengan 3 hal. Yang pertama adalah ada kesadaran bahwa sesuatu yang terjadi itu adalah hukuman bagi kita. Dengan begitu kita akan introspeksi diri. Ini salah saya apa, begitu. Dosa-dosa saya apa? Kita bisa menggali itu di dalam diri kita. Lalu kemudian dikaitkan dengan kesadaran bahwa itu peringatan. Maka ketika itu peringatan akan menjadi pepeling, begitu ya. Kalau kata orang Jawa itu menjadi pepeling. Maka kita akan mawas diri, akan hati-hati. Jadi setelah kita mengidentifikasi, oh mungkin dosa saya ini, salah saya ini, kita akan lebih hati-hati. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan diri kita lebih baik. Dan yang ketiga, ada kesadaran bahwa sesuatu yang terjadi itu adalah ujian. Nah, kalau
kemudian ujian itu ada di dalam kesadaran kita, kita akan meyakini bahwa pasca sesuatu itu terjadi dan menimpa diri kita, pasti Allah akan menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, memberikan petunjuknya kepada kita semuanya untuk hidup kita menjadi lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.